Hamparan kebun sawit yang begitu luas menjulang di daerah Kalimantan, seolah menjadi labirin hijau yang tak berujung. Di bawah kanopi pelepah berduri itu, sinar matahari pagi jarang sekali menyentuh tanah secara utuh, hanya menyisakan bekas-bekas cahaya tipis yang menembus kabut lembab. Angin yang berhembus tidak membawa kesejukan, melainkan aroma tanah bercampur bau busuk buah sawit yang terabaikan. Di balik keheningan itu, ada bisikan-bisikan yang tak terdengar oleh telinga biasa. Sebuah rahasia tua yang terkubur di balik akar-akar pohon sawit yang menghisap sari pati tanah Borneo. Siang itu, terik matahari terasa membakar kulit, meski mereka berada di bawah naungan pohon. Sodik, Imam dan Soleh duduk bersandar pada tumpukan pelepah kering. Keringat bercucuran, membasahi baju lusuh yang sudah berubah warna menjadi kecoklatan akibat debu dan getah. Gila, panasnya bukan main. Rasanya ubun-ubunku mau pecah, keluh Soleh sambil membuka bekal nasi bungkusnya yang hanya berisi ikan asin dan sambal korek. Imam mengangguk, menyeka keringat dengan handuk kecil di lehernya. Ya, begitulah leh. Namanya juga cari duit. Ingat kata mandor kemarin, kalau target kita tembus bulan ini, bonusnya bisa buat beli motor di kampung, kata si Imam. Sodik yang paling tua di antara mereka terdiam menatap hamparan pohon yang berbaris rapi hingga ufuk timur. Kita ini di tanah orang, Mam. Jangan cuma mikir bonus. Lihat ini. Sodik menunjuk luasnya lahan. Ratusan hektar ini milik Bupati Kutai Timur. Orang bilang tanah ini dulunya hutan larangan. Gak sembarangan orang bisa masuk sebelum dijadikan perkebunan begini, kata si Sodik. Halah, Dik. Zaman sekarang yang penting itu perut kenyang, sahut Soleh sambil menyuap nasi. Lagian gaji di sini 3 kali lipat dibanding jadi buruh tani di Jawa. Biar panas, biar jauh, yang penting pulang-pulang jadi juragan. Kata si Soleh. Sodik menghela napas panjang. Bukan itu maksudku. Kalian sadar tidak? Selama seminggu kita di sini, kita jarang sekali lihat burung terbang di atas blok ini. Rasanya, gak tahulah, kata si Sodik. Pembicaraan mereka terhenti ketika semak-semak di belakang mereka berdesir hebat. Secara serentak, ketiganya menoleh. Di perkebunan sawit Kalimantan, suara sekecil apapun bisa berarti maut. Hah? Ular kah? Bisik Imam. Tangannya refleks meraih egrek atau sabit panjang yang tergeletak di sampingnya. Oh, mungkin, jawab Sodik pelan. Hati-hati, di sini ular kobra sebesar paha orang dewasa itu nyata. Belum lagi piton yang bisa melilitmu tanpa suara. Tapi yang paling bahaya itu kalau kita sampai ke pinggir rawa, kata Sodik. Emangnya kenapa? Tanya Soleh penasaran. Buaya muara, jawab Sodik serius. Mereka sering masuk ke parit-parit sekunder kalau air lagi pasang. Mereka nggak butuh suara buat nerekam. Tahu-tahu kakimu hilang. Imam bergidik. Waduh, jadi ngeri mau mancing nanti sore ya. Singkat cerita, sore harinya, meski rasa takut sempat menghantui, hobi tetaplah hobi. Bagi mereka, memancing adalah satu-satunya hiburan sekaligus cara menghemat uang makan. Mereka berjalan menuju parit besar yang membelah blok perkebunan. Lihat itu, airnya tenang banget. Pasti banyak gabusnya, seru Soleh dengan mata berbinar, menyiapkan joran bambunya. Jangan terlalu dekat ke pinggir lah. Lihat permukaannya,
Kalau ada kayu yang bergerak melawan arus, langsung lari, kata Imam memberikan peringatan. Sodik berdiri agak jauh di belakang. Matanya tidak fokus pada air, melainkan pada deretan pohon sawit yang mulai meremang tertutup senja. Di kejauhan, ia melihat sesosok wanita berpakaian putih lusuh berdiri mematung di balik batang sawit nomor 13. Rambutnya panjang menjuntai hingga menyentuh tanah, menutupi wajahnya. "Mam, Leh, lihat itu!" Suara Sodik bergetar. Lihat apa sih, Dek? Ini lagi narik." Soleh tiba-tiba terdiam. Jorannya melengkung tajam. Tapi bukannya karena ikan. Sesuatu di dalam air menariknya dengan kekuatan yang luar biasa. Di saat yang sama, sosok wanita yang dilihat Sodik tiba-tiba menghilang, menyisakan suara tawa melengking yang membelah keheningan hutan sawit. Aroma melati yang sangat menyengat tiba-tiba menyerba, mengalahkan bau tanah dan getah. "Ayo lari, sekarang lari, lari, lari!" teriak Sodik dengan berlari mengajak kedua temannya. Sodik, Imam dan Soleh lari tunggang langgang tanpa menoleh ke belakang. Sendal jepit Soleh bahkan putus sebelah, membuatnya berlari pincang seperti ayam terkena sarap. Egrek dan alat pancing sudah berhamburan entah kemana. Tunggu, tunggu. Napasku habis. Tunggu!" teriak Soleh sambil memegangi lututnya. Wajahnya pucat pasi. Tadi itu apa sih, Dik? Suaranya kayak emak-emak nagih hutang tapi versi kuntilanak, kata si Soleh. Imam yang juga tersengal-sengal menimpali. Makanya kalau narik pancing jangan pakai otot, pakai perasaan. Itu tadi yang narik penunggu parit atau buaya. Untung tanganmu gak ikut ketarik, kata Imam. Mana aku tahu. Lagian kamu juga, Dik. Kenapa pakai acara teriak-teriak lari? Aku kan jadi latah ikut lari, gerutu Soleh sambil membuang sandal jepitnya yang tinggal sebelah ke semak-semak. Sekarang lihat, aku nyeker. Kalau keinjek duri sawit, siapa yang mau gendong? Kata Soleh. Sudah, jangan ribut, potong Sodik sambil mengatur nafas. Kalian gak cium bau melati tadi? Jelas itu bukan buaya. Buaya gak pakai parfum, Mam, kata si Sodik. Setelah berjalan cukup jauh untuk menenangkan diri, mereka sampai di tepian sungai besar yang arusnya lebih tenang. Namun, langkah mereka terhenti serentak. Di bawah pohon besar, mereka bersembunyi, mengintip ke arah sungai. Sekitar 25 meter dari posisi mereka, terlihat seorang wanita yang sangat cantik. Kulitnya putih bersih, kontras dengan air sungai yang kecoklatan. Matanya sipit, rambutnya hitam legam tergerai sebagian. Sementara tubuhnya dibalut kain jarik yang basah sehingga menempel ketat di kulit. Ia sedang asyik mengucek baju di atas batu besar. Waduh, itu bidadari turun dari kayangan atau gimana? Bisik Soleh dengan mata melotot. Rasa takutnya hilang seketika, diganti rasa kagum yang berlebihan. Shh, jangan berisik, tegur Imam. Cantik banget ya, di tengah kebun sawit begini, kok ada cewek kulitnya seputih susu gitu? Jangan-jangan dia anak orang kaya yang lagi nyamar, kata Imam. Sodik mengerutkan kening. Hus, Mam, dipikir pakai logika. Anak orang kaya mana yang mau nyuci baju manual di sungai yang banyak buayanya? Pakai jari pula. Aneh nggak? Kata Sodik. Kamu itu curigaan terus, Dik, sahut Soleh sambil mencoba mengintip lebih dekat. Mungkin dia penduduk desa sebelah. Lihat itu, gerakannya gemulai banget. Kalau yang kayak gini begini jadi istriku, wah,
Aku betah deh kerja di Kalimantan 10 tahun lagi, kata Soleh. Ngaco kamu Leh. Tadi saja hampir nangis gara-gara suara ketawa. Sekarang sudah mau melamar orang. Cibir si Imam. Singkat cerita, malamnya di barak kayu yang hanya diterangi lampu minyak seadanya, suasana masih terasa aneh. Suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan di luar menambah kesan terpencil. Menurut kalian, cewek tadi itu nyata nggak sih? Tanya Imam sambil mengoleskan balsem ke kakinya yang pegal. Nyatalah. Aku lihat bayangannya di air. Setahu aku, setan nggak punya bayangan, jawab Soleh penuh keyakinan. Tapi benar kata Sodik. Kok berani ya dia sendirian di situ? Padahal Mandor bilang di sungai itu sering ada buaya lewat, kata Soleh. Sodik yang sedang menghisap rokok kreteknya terdiam lama. Tadi sore itu beda. Waktu kita di parit, hawanya dingin mencekam. Tapi waktu lihat cewek itu, hawanya hangat. Tapi anehnya, burung-burung di sekitar sungai juga diam. Seolah-olah mereka juga sedang menonton dia nyuci, kata Sodik. Mungkin dia kembang desa di sini, Dek, kata Imam. Besok-besok kita tanya Mandor lah. Siapa tahu bisa kenalan. Siapa tahu jodoh. Kan lumayan dapat orang sini. Bisa dapat tanah warisan sawit. Kata si Imam. Alah, mimpinya ketinggian. Tidur sana. Besok kita harus kerja subuh, pangkas Sodik. Malam semakin larut. Sodik akhirnya jatuh terlelap. Dalam mimpinya, ia kembali ke pinggir sungai tadi sore. Suasananya tidak lagi menakutkan, melainkan terasa sejuk dengan kabut tipis yang indah. Wanita cantik bermata sipit itu masih di sana. Ia sudah selesai mencuci dan duduk di tepi batu sambil menyisir rambutnya yang panjang. Ia menoleh ke arah Sodik dan tersenyum. Sebuah senyum yang membuat jantung Sodik berdegup kencang. Sodik memberanikan diri mendekat. Maaf Mbak, tadi sore saya lihat Mbak di sini, kata Sodik. Wanita itu tertawa kecil. Suaranya sangat merdu, seperti gemerincing lonceng. Iya, aku tahu kalian mengintip dari balik pohon, katanya. Sodik merasa malu. Maaf Mbak, kami cuma pendatang baru. Saya Sodik. Mbak tinggal di sekitar sini, katanya. Panggil saja aku Sawitri, ucapnya lembut. Aku penduduk asli di sini. Rumahku tidak jauh dari sini. Hanya saja orang jarang bisa melihatnya, katanya. Sawitri? Nama yang bagus. Tapi Mbak, nggak takut tinggal sendirian di sungai? Banyak binatang buas loh di sini, kata Sodik. Sawitri menatap mata Sodik dengan tatapan yang sangat dalam, seolah bisa menembus sukmanya. Binatang buas tidak akan menyakiti miliknya sendiri, Sodik. Di sini, yang harus kamu takuti bukanlah yang terlihat, tapi yang tidak terlihat, katanya. Sebelum Sodik sempat bertanya lebih lanjut, bayangan Sawitri perlahan memudar menjadi kabut putih. Dan Sodik terbangun dengan keringat dingin yang membasahi dahinya. Hari Minggu adalah waktu yang dinanti. Namun bagi Sodik, sore itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Imam dan Soleh sudah berangkat sejak jam 3 sore menggunakan motor bebek butut
milik mandor. Mereka harus menempuh jarak 35 km, menyusuri jalan tanah merah yang bergelombang, demi membeli beras, rokok, dan sabun di pasar kecamatan. Sodik duduk di beranda mes yang terbuat dari kayu panggung. Tak lama, muncul Saiful, seorang pria asal Sumatera yang sudah 5 tahun merantau di blok sebelah. Wajahnya keras, terbakar matahari, dengan bekas luka memanjang di lengan kirinya. Sendirian saja, Dek. Mana kawanmu yang dua itu? Tanya Saiful sambil menyulut rokok. Ke pasar, Bang. Biasa, belanja bulanan, jawab Sodik sembari menyuguhkan kopi hitam. Saiful menyesap kopinya. Matanya menatap tajam ke arah barisan pohon sawit yang mulai menggelap. Kau baru sebulan di sini, kan? Hati-hati kalau kerja di blok belakang dekat rawa. Di situ rumahnya si Panjang. Tahun lalu ada pemanen dari Jawa juga. Nasibnya malang. Dia hilang pas jam istirahat. Kami cari 3 hari gak ketemu, kata Saiful. Sodik menelan ludah. Ketemu mayatnya, Bang, kata Sodik. Saiful menggeleng pelan. Ketemu, tapi di dalam perut ular sanca. Ularnya sebesar batang pohon sawit induk. Panjangnya mungkin 7 meter. Perutnya buncit, gak bisa gerak di lubang parit. Pas dibelah, orang itu masih pakai baju kerja lengkap. Cuma ya, tulangnya sudah hancur dililit. Di sini nyawa itu murah kalau kita nggak punya permisi sama penunggunya, kata Saiful. Permisi gimana, Bang? Tanya Sodik penasaran. Ya, jangan sombong. Jangan buang air sembarangan. Dan satu lagi, Saiful merendahkan suaranya. Kalau lihat perempuan cantik jalan sendirian di tengah kebun, jangan pernah ditegur. Itu bukan manusia. Itu bisa jadi penguasa yang lagi cari teman. Sodik terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Teringat sosok Sawitri. Sementara itu di pasar kecamatan, Imam dan Soleh sedang sibuk mengemas barang di dalam karung. Koh Acung, pemilik toko kelontong yang sudah ubanan, menatap mereka dengan tatapan khawatir saat melihat jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam. Loh, ya, kalian pulang jam segini? Lewat jalan kebun bupati itu? Tanya Koh Acung dengan logat kentalnya. Iya kok. Memangnya kenapa? Takut begal ya? Tanya Soleh sambil nyengir. Koh Acung menggeleng serius. Begal mah masih orang, bisa dilawan pakai parang. Tapi kalau sudah lewat itu makam kuno di tengah blok 4, kalian jangan berhenti. Biarpun ban bocor, terus jalan saja. Di situ banyak orang lama yang gak suka diganggu. Apalagi malam Senin begini. Mereka suka hajatan, kata Koh Acung. Imam tertawa hambar. Hajatan? Hajatan gimana kok? Di tengah hutan mana ada catering? Kata si Imam. Jangan bercanda. Kalau kalian dengar suara gamelan atau lihat cahaya obor, tancap gas saja. Jangan menoleh. Ingat itu. Koh Acung memperingatkan dengan wajah yang sangat pucat. Pukul 11 malam. Hutan sawit terasa seperti lubang hitam yang menghisap cahaya lampu motor mereka yang redup. Saat melewati jalan setapak yang diapit pohon sawit raksasa, motor butut mereka tiba-tiba berbatuk. Ya, motornya mati. Loh, kok mati?
Jah, kenapa sekarang sih? Imam panik. Kakinya sibuk mengayuh Kickstarter. Aduh mam, mana kita pas di depan pohon beringin yang ada nisan-nisan batunya lagi. Soleh gemetaran. Di samping mereka, terlihat gundukan-gundukan tanah dengan nisan kayu yang sudah lapuk. Makam kuno yang dimaksud Koh Ajung. Tiba-tiba saja, suasana menjadi ramai. Bukan ramai manusia, tapi ramai oleh bisikan dan aroma bunga Kamboja. Dari balik kabut, muncul puluhan bayangan orang membawa obor. Mereka berjalan beriringan, memikul sebuah keranda yang tertutup kain hijau. Mam, itu orang beneran kan? Kok kakinya gak napak tanah? Bisik Soleh. Keringat dingin bercucuran sampai ke pantatnya. Udah, diam kau. Pura-pura gak lihat aja. Imam terus menggenjot motor. Anehnya, salah satu pembawa obor yang wajahnya rata sebelah berhenti dan menatap mereka. Mau ikut ngubur? Tanya sosok itu dengan suara serak seperti gesekan amplas. Enggak pak, maaf, kami cuma mau pulang. Motor kami mogok. Mungkin dia takut sama bapak. Jawab Soleh dengan jawaban yang konyol karena terlalu takut. Mam, ayo cepetan mam. Itu yang di dalam keranda, tangannya keluar, kata si Soleh. Sabar, ini motornya juga lagi tremor, teriak Imam. Tepat saat keranda itu lewat di depan mereka, motor tiba-tiba menyala. Tanpa babi bu, Imam memacu motornya. Soleh hampir terjungkal ke belakang karena motor melompat. Dadah bapak-bapak setan, selamat ngubur ya. Teriak Soleh spontan karena panik bercampur gila. Sementara itu, di mes, Sodek yang sendirian terbangun karena radio tuanya yang memutar lagu dangdut. Tiba-tiba suaranya mengecil dan berubah menjadi desisan. Ia tertidur kembali di atas tikar pandan. Dalam mimpinya, Sawitri datang lagi. Kali ini, ia mengenakan kebaya sutra putih yang sangat indah. Ia duduk di samping Sodek, membelai rambutnya dengan jemari yang terasa sedingin es. Sodek, teman-temanmu hampir saja jadi tamu di hajatan tadi, bisik Sawitri lembut. Sawitri, kenapa kamu ada di sini lagi sih? Kamu ini sebenarnya siapa? Tanya Sodek dalam mimpinya. Sawitri tersenyum sedih. Aku adalah bagian dari tanah ini sebelum sawit-sawit ini ditanam. Ayahku dulu penguasa hutan ini, Sodek. Jangan biarkan teman-temanmu lancang. Tanah ini meminta tumbal setiap 10 tahun sekali. Dan tahun ini, bupati itu sudah berjanji memberikan 3 nyawa pendatang, kata Sawitri. Sodek tersentak. Maksudmu kami? Sawitri mendekatkan wajahnya ke telinga Sodek. Nafasnya tidak terasa, tapi suaranya merasuk ke dalam sukma. Aku menyukaimu, Sodek. Aku akan melindungimu. Tapi ada syaratnya. Kamu harus membawakan aku sebuah jarik milik ibumu di Jawa. Dan kamu jangan pernah pergi dari kebun ini selamanya. Maukah kamu tinggal bersamaku di bawah pohon beringin itu? Kata Sawitri. Sodek ingin berteriak tidak, tapi lidahnya keluh. Di saat itu, pintu mes didobrak keras oleh Imam dan Soleh yang masuk dengan wajah pucat pasi dan nafas memburu. Wah! Dek, bangun Dek. Kita harus pindah dari sini sekarang, Dek, teriak Imam. Sodek terbangun, matanya melotot. Di lengannya
Ada bekas genggaman tangan berwarna biru pucat. Dan di udara, aroma melati masih tercium sangat kuat. Sodik membuka pintu mes dengan sentakan keras. Wajahnya masih menyisakan sisa-sisa ketakutan dari mimpi buruknya. Di depannya, Imam dan Soleh berdiri dengan pakaian yang compang-camping akibat terkena ranting pohon. Wajah mereka berdua lebih putih dari kertas. Kalian kenapa sih? Kayak habis dikejar macan saja. Tanya Sodik sambil berusaha menetralkan degup jantungnya. Oh, macan sih mending, Dik. Ini tadi di makam kuno ada rombongan jenazah obor. Mereka nawarin aku ikut ngubur. Seru Soleh sambil langsung nyelonong masuk dan menenggak air putih dari teko sampai habis setengahnya. Sumpah, Dik. Aku gak mau lagi lewat jalan itu malam-malam, biarpun disogok sejuta. Katanya melanjutkan. Imam menutup pintu dengan rapat dan memasang grendel kayu. Dek, kita harus pindah. Koh Acung di pasar sudah kasih peringatan. Tempat ini kayaknya gak bener. Bupati itu, tanah ini, semuanya bau amis, Dek. Kita cari kerja di kota saja. Jadi kuli bangunan gak apa-apa. Yang penting nyawa kita aman, kata Imam. Sodik terdiam. Ia teringat bekas biru di lengannya dan janji Sawitri dalam mimpi. Aku nggak mau pergi, Mam. Kita baru sebulan di sini. Utang ongkos kita ke mandor belum lunas. Kalau kita kabur, kita mau bayar pakai apa? Lagi pula, aku merasa ada sesuatu yang menahanku di sini, kata Sodik. Kamu sudah gila ya? Bentak si Imam. Sesuatu apa? Setan cantik itu, Dek. Sadar, Dek. Itu cuma hantu, kata Imam. Pokoknya aku tetap di sini sampai gajian besar bulan depan lah, jawab Sodik datar. Matanya kosong menatap dinding kayu. Melihat keras kepalanya Sodik, Imam dan Soleh hanya bisa mengalah. Mereka mengunci semua jendela dan pintu, lalu tidur berhimpitan di tengah ruangan dengan perasaan was-was. Sementara aroma melati lamat-lamat masih tercium di sela-sela lantai papan. Singkat cerita, Senin pagi seharusnya menjadi hari yang membahagiakan karena mandor akan membagikan amplop gaji. Namun, suasana di kantor divisi tidak seperti biasanya. Pak Mandor, pria paruh baya yang biasanya galak, terlihat duduk lemas sambil memegang dahi. Gajian tetap jalan, tapi jangan senang dulu, ucap Pak Mandor saat Sodik dan kawan-kawan tiba. Ada kabar buruk. Saiful, teman kalian yang dari Sumatera itu, ditemukan tewas tadi subuh di blok sebelah, kata Pak Mandor. Sodik tersentak. Bang Saiful, kenapa Pak? Dimakan ular, kata Sodik. Bukan, jawab Mandor dengan suara rendah. Dia gantung diri di pohon sawit induk. Padahal dia orangnya paling rajin dan gak punya masalah utang. Anehnya, dia gantung diri pakai jari wanita, bukan pakai tali tambang, kata Pak Mandor. Mendengar kata jari, jantung Sodik serasa berhenti berdetak. Ia teringat mimpi semalam. Sawitri meminta jari dari ibunya. Kemudian, rasa penasaran dan solidaritas membawa mereka bertiga melayat ke mes blok sebelah. Kerumunan orang sudah memadati area tersebut. Sebuah garis polisi dipasang mengelilingi sebatang pohon sawit yang ukurannya jauh lebih besar dan lebih tua dibandingkan pohon lainnya. Di bawah pohon itu, tim kesehatan sedang membungkus jenazah Saiful. Sodik, Imam dan Soleh berdiri di pinggir kerumunan, mendengarkan bisik-bisik para pekerja lain. Gak masuk akal, ucap seorang pekerja senior bernama Pak Dekarso.
Si Saiful itu orangnya mental baja. Masa cuma gara-gara sepi dia gantung diri? Lihat itu pohonnya. Itu kan pohon induk yang nggak boleh ditebang sama pihak perusahaan, kata Pak Dekarso. Imam memberanikan diri bertanya. Memangnya kenapa pohon itu nggak boleh ditebang, Pak De? Kata Imam. Pak Dekarso menoleh. Matanya menyipit. Katanya di bawah akar pohon itu tertanam kepala kerbau dan sesuatu yang lain sebagai tumbal saat perkebunan ini dibuka pertama kali oleh keluarga bupati. Siapapun yang dipanggil oleh penghuni pohon ini, dia nggak akan bisa nolak, kata Pak Dekarso. Tiba-tiba seorang polisi yang sedang memeriksa lokasi bergumam cukup keras hingga terdengar oleh Sodik. Aneh, di kantong celananya cuma ada segenggam bunga melati yang masih segar. Padahal di sekitar sini nggak ada pohon melati, kata polisi itu. Sodik gemetaran. Ia menatap ke arah kerumunan dan di seberang sana. Di balik rimbunnya pelepas sawit, ia melihat sekilas sosok wanita bermata sipit mengenakan jarik yang sama dengan yang melilit leher Saiful. Wanita itu tersenyum ke arah Sodik, lalu menghilang ditiup angin. Mam, kalian lihat itu nggak? Bisik Sodik dengan suara tercekat. Lihat apa? Aku cuma lihat mayat, Dik. Ayo balik, aku mau muntah, ajar Soleh yang sudah tidak kuat menahan ngeri. Saat mereka berjalan pulang, mereka tidak sadar bahwa di belakang baju Sodik menempel sehelai bunga melati putih yang sangat harum. Sebuah tanda bahwa perkenalan itu baru saja dimulai. Singkat cerita, malam pertama tahlilan di mes rumah duka almarhum Saiful berlangsung khidmat, namun penuh aura mencekam. Di tengah kepungan pohon sawit yang menghitam ditelan malam, suara zikir yang dipimpin oleh Ustadz Nasir menggema rendah, bersahut-sahutan dengan suara jangkrik yang seolah ikut mengamini doa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sodik, Imam dan Soleh duduk bersila di barisan belakang. Sodik nampak gelisah. Matanya terus melirik ke arah pintu keluar. Sementara Soleh terus merapat ke arah Imam, seolah takut diculik hantu jika berjarak 1 jengkal saja. Setelah acara doa selesai, hidangan kopi pahit dan singkong rebus disajikan. Ustadz Nasir menghampiri mereka bertiga. Kalian kawan dekat almarhum? Tanya beliau sambil mengelus janggut putihnya yang tipis. Enggak Pak Ustadz. Kami sering mengobrol kalau sore, jawab Imam sopan. Ustadz Nasir menghela napas panjang. Almarhum ini orang baik. Tapi di tanah ini, kebaikan saja tidak cukup. Harus punya iman yang tebal. Dan jangan pernah membiarkan pikiran kosong. Tanah ini punya Tuhan yang haus akan perhatian. Jika kalian melihat sesuatu yang indah tapi tak masuk akal, itu adalah ujian, kata Ustadz Nasir. Karena keesokan harinya adalah hari libur nasional, mereka tetap tinggal di mes blok sebelah hingga pukul 1 pagi, mengobrol dengan warga lokal dan buruh senior. Sebenarnya Saiful itu korban ke-9 sejak blok ini dibuka 5 tahun lalu, bisik Bang Jago, seorang mandor lapangan yang sudah 10 tahun ada di sana. Semua matinya sama, gantung diri atau hilang di rawa. Dan anehnya, selalu ada bau melati sebelum kejadian, katanya melanjutkan.
9 bang. Soleh hampir tersedak kopi. Itu mah bukan kebetulan. Itu mah daftar belanjaan setan, Kata Soleh. Alah, sudah leh. Jangan bicara sembarangan. Kita ini cuma numpang cari makan, Kata Sodik ketus. Bang Jago menatap Sodik tajam. Kamu Dik, wajahmu terlihat pucat, kayak orang kurang darah. Jangan-jangan kamu sudah disapa sama si cantik penghuni pohon induk itu, Kata Bang Jago. Sodik hanya terdiam. Tangannya tanpa sadar meraba bekas biru di lengannya yang kini terasa makin dingin. Pukul 1 dini hari lewat sedikit. Mereka bertiga pulang menaiki motor bebek butut itu. Imam di tengah, Soleh di belakang, memegang karung sisa makanan tahlilan, dan Sodik yang menyetir di depan. Saat melewati jalanan yang hanya berupa tanah kering, dengan dinding pohon sawit di kiri kanan, suara angin tiba-tiba hilang, digantikan oleh suara senandung wanita yang sangat merdu. Namun nada-nadanya terasa menyayat hati dan penuh kesedihan. Mam, dengar nggak? Bisik Soleh dengan suara yang gemetar hebat. Itu suara siapa? Masa jam segini ada yang karaokean di tengah sawit? Kata Soleh. Diam leh, jangan ditanggapi. Perintah Imam sambil memejamkan mata dan terus membaca doa dalam hati. Namun Sodik seolah terhipnotis. Kecepatan motornya justru melambat. Matanya menatap lurus ke depan, seolah mencari sumber suara itu. Di depan sana terdapat sebuah gubuk kecil milik petani palawija yang biasanya digunakan untuk berteduh. Sebuah lampu bohlam kuning yang redup bergoyang ditiup angin, menerangi teras gubuk itu. Di sana duduk seorang wanita muda. Penampilannya sangat tidak biasa untuk ukuran tengah hutan. Ia mengenakan celana jeans ketat dan kaos putih bersih yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Rambutnya hitam legam diikat kuda. Ia duduk sambil mengayunkan kakinya, menatap ke arah jalan. Waduh, itu beneran orang atau bukan? Gumam Soleh yang meski takut, matanya tetap jelalatan. Cantik bener, Mam. Gayanya kayak anak kota. Dik, terus jalan Dik, jangan berhenti. Ayo terus, teriak Imam menyenggol pinggang Sodik. Tapi Sodik seolah tidak mendengar. Ia terpaku pada wajah wanita itu yang kini menoleh dan tersenyum sangat manis ke arahnya. Mata sipit wanita itu berkilat indah di bawah cahaya bohlam. Sodik terpana. Tangannya yang memegang setang motor terasa lemas. Matanya tak berkedip sedikit pun mengagumi kecantikan itu. cantik sekali, gumam Sodik perlahan. Dek, batu Dek, itu ada batu di depan, teriak Imam histeris. Karena hanya fokus menatap si wanita, Sodik tidak melihat ada batu besar yang menonjol di tengah jalan. Ban depan motor menghantam batu itu dengan keras. Motor mereka melompat dan mereka bertiga terlempar indah ke udara. Sebelum akhirnya ketiganya terjatuh masuk ke dalam sungai kecil atau parit drainase yang penuh dengan lumpur hitam dan eceng gondok di pinggir jalan. Oh, aduh, mulutku kemasukan air got. Dah, teriak Soleh sambil meludah-ludah. Kepalanya tertutup daun pisang kering. Imam berusaha berdiri sambil memegangi pinggangnya yang encok. Sodik, kamu itu nyetir pakai mata atau pakai nafsu sih? Sodik yang juga berlumuran lumpur masih menatap ke arah gubuk. Di sana, wanita cantik itu berdiri. Tapi bukannya menolong, ia justru tertawa lepas. Suara tawanya yang semula merdu perlahan-lahan berubah menjadi melengking tinggi dan bergema di seluruh perkebunan, membuat bulu kuduk mereka berdiri tegak.
Saat lampu bohlam di gubuk itu tiba-tiba pecah, sosok wanita itu menghilang dalam sekejap, menyisakan bau melati yang sangat menyengat dan suasana sunyi yang mencekam. Lari! Motornya tinggalin aja, ayo lari! Teriak Soleh sambil memanjat keluar dari parit dengan kekuatan yang entah datangnya dari mana. Dengan napas yang hampir putus dan tubuh yang dipenuhi lumpur hitam berbau busuk, Sodik, Imam dan Soleh berlari sepanjang sisa jalan menuju mes. Motor butut itu dibiarkan tergeletak begitu saja di pinggir parit. Lampunya mati, menyisakan kerangka besi yang sunyi. Sesampainya di mes, Imam langsung membanting pintu dan menguncinya dengan 2 balok kayu besar. Ia ambruk di lantai. Paru-parunya terasa terbakar. Gila, gila, ini benar-benar gila, teriak Soleh sambil mencoba membersihkan lumpur dari wajahnya. Tapi tangannya malah gemetaran hebat. Itu tadi apa, Mam? Dia pakai jin, tapi ketawanya kayak toa masjid yang rusak. Ah, cantik sih cantik. Tapi kalau bisa terbang begitu, siapa yang kuat? Katanya. Imam tidak menjawab. Ia menatap Sodik yang duduk mematung di sudut ruangan. Sodik tidak membersihkan badannya. Ia hanya menatap lurus ke arah jendela yang tertutup rapat. Matanya kosong dan bibirnya meracau pelan. Sodik, kamu sadar gak sih? Bentak Imam sambil mengguncang bahu sahabatnya. Sodik menoleh perlahan. Suaranya bukan lagi suara Sodik yang biasa, tapi lebih berat dan dingin. Dia cuma minta apa yang sudah dijanjikan, kata Sodik. Dijanjikan apa sih, Dik? Kamu mau ngomong apa? Ayo, kita pergi saja sekarang. Jalan kaki juga nggak apa-apa ke arah jalan besar. Ayo, kata si Soleh. Tiba-tiba, suhu di dalam ruangan turun drastis. Lampu minyak yang menyala di tengah ruangan meredup, menyisakan cahaya biru yang aneh. Dari celah-celah papan lantai, menguar asap putih berbau melati yang menyengat, bercampur bau anyir darah. Krek, krek. Suara cakaran terdengar di atas atap seng. Sesosok bayangan besar lewat di depan jendela, menutupi cahaya bulan. Sodik berdiri dengan kaku, seperti boneka yang digerakkan tali yang tak kasat mata. Dia ternyata kesurupan. Kemungkinan kesurupan hantu Sawitri. Sawitri, jangan mereka. Ambil aku saja, ucap Sodik dengan suara bergetar. Dek, jangan gila kamu, Dek, teriak Imam mencoba menarik tangan Sodik. Tapi tangan Sodik terasa sedingin es dan sekeras batu. Dalam kepanikan itu, Imam teringat pesan Ustadz Nasir. Ia merogoh sakunya dan menemukan segenggam garam yang sempat ia ambil dari rumah duka tadi sore. Sebuah kebiasaan orang tua di kampung untuk menolak bala. Leh, bantu aku, Leh, teriak Imam sambil menaburkan garam itu ke arah pintu dan sekeliling Sodik. Begitu garam itu menyentuh lantai, terdengar suara desisan seperti air yang disiram ke api panas. Sosok Sawitri itu menjerit melengking, membuat telinga mereka berdenging hebat. Sodik, ayo lari ke arah timur, ke arah masjid di desa seberang, jangan menoleh, perintah Imam sambil menarik paksa kerah baju Sodik. Soleh yang ketakutan setengah mati mendadak punya keberanian karena terdesak. Ia menendang jendela hingga jebol. Duar! Ayo, daripada mati jadi pupuk sawit di sini, kata Soleh. Mereka bertiga melompat keluar. Di belakang mereka, hutan sawit seolah hidup. Pelepah-pelepah berduri itu bergerak seperti tangan yang mencoba menggapai kaki mereka. Suara tawa Sawitri berubah menjadi raungan kemarahan yang menggetarkan. Mereka terus berlari tanpa henti menyusuri parit, melewati blok demi blok, hingga akhirnya sayup-sayup terdengar suara azan subuh
dari kejauhan. Begitu cahaya matahari pertama menyentuh pucuk-pucuk pohon sawit, suasana mencekam itu hilang seketika. Mereka sampai di pinggir jalan raya Trans Kalimantan, terduduk lemas di aspal yang kasar. Sodik tersungkur. Kesadarannya mulai kembali sepenuhnya. Ia menangis terseduh-seduh melihat tangannya yang penuh goresan duri. Kita selamat?" tanya Soleh dengan suara parau. Imam menatap ke arah perkebunan sawit yang kini terlihat indah dan tenang di bawah sinar matahari pagi. Namun ia tahu, di balik keindahan itu, ada ribuan pohon yang tumbuh dari darah dan janji-janji gelap penguasa tanah. "Udah, ayo kita pergi dari sini. Sekarang juga. Jangan ambil gaji, jangan ambil barang. Nyawa kita lebih berharga dari uang bupati itu," tegas Imam. Singkat cerita, 1 jam kemudian, mereka berhasil menumpang truk pengangkut kayu yang menuju pelabuhan. Saat truk bergerak menjauh, Sodik melihat ke arah spion. Di kejauhan, di pinggir jalan perkebunan, berdiri seorang wanita cantik, mengenakan celana jeans dan kaos putih. Ia melambaikan tangan pelan, seolah mengucapkan selamat tinggal. Sodik merogoh saku celananya dan menemukan sesuatu yang membuatnya bergidik. Di dalam sakunya ada sehelai bunga melati yang masih segar dan secarik kain jari kecil yang terpotong rapi. Di Kalimantan, rahasia tetaplah rahasia. Dan bagi mereka yang pernah menginjakkan kaki di kebun sawit milik sang bupati, mereka tahu satu hal: jangan pernah memancing di saat senja, dan jangan pernah menjawab panggilan wanita cantik yang mencuci baju sendirian di tepi sungai. Tamat. Demikian cerita ini para sobat. Kalau kalian punya cerita menarik, kirim di email Bang Fawa atau tulis dulu di kolom komentar. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.